Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk playlist info pertukangan, yaitu informasi seputar dunia pertukangan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang bagaimana cara pemasangan pemasangan keramik dinding. Kebetulan ini aplikasinya pada sebuah toilet ya. Oke, dimulai dari langkah pertama. Tentunya kita siapkan keramik dinding, kemudian dilakukan perendaman. Ya, tujuan perendaman ini supaya keramiknya tidak mudah pecah ketika dipasang ya, dan akan lebih rekat ketika nanti setelah terpasang. Dan bagaimana cara perendamannya? Intinya yang penting terendam air, kemudian nanti akan keluar gelembung-gelembung air seperti teman-teman lihat pada video ya. Kita rendam sampai gelembung-gelembung airnya itu hilang ya, sampai tidak keluar lagi. Ini kisarannya sekitar 5 menit hingga 7 menit. Kemudian perendaman yang saya anjurkan sebenarnya bisa vertikal, bisa horizontal, tapi akan lebih baik lagi kalau direndam secara vertikal karena gelembungnya akan lebih lancar. Oke, itu langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah proses penirisan. Kita angkat kembali keramik yang sudah direndam tadi, kemudian kita tiriskan sampai kering ya, seperti ini ya, mengering. Jadi supaya kadar airnya tidak terlalu banyak ketika nanti diolesi acian ya, supaya mengering. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah proses distribusi keramik yang sudah kita tiris tadi ya. Nah, di sini saya kasih tip ya teman-teman. Jadi pada saat peletakan keramik atau pada saat distribusi, kita lindungi sisi bagian atas supaya tidak rumpil ya. Jadi kalau penataannya, kalau misalnya menghadap ke dalam seperti ini keliru ya, karena sisi yang halus ini bisa rumpil ya. Satu tips yang saya kasih buat teman-teman, kita lindungi sisi halusnya. Jadi pada saat peletakan keramik ini tidak menghadap ke dalam tapi menghadap keluar ya, karena penempatannya pasti dibuat miring ya. Dengan keadaan miring ini, maka kalau menghadap ke depan, sisi-sisi bagian yang halus ini akan terlindungi dan tidak mudah rimpil pada saat penataan atau pada saat distribusi ketika hendak dipasang. Nah, seperti ini ya. Dan jauh lebih baik lagi kalau dialasi dengan dus atau benda yang agak lunak. Oke, selanjutnya proses keempat itu penentuan titik awal untuk keramik pertama ya. Nah, teman-teman di sini kebetulan sudah terpasang, jadi tidak apa-apa ya kita jelaskan. Ini adalah proses pemasangan keramik pertama. Nah, di sini kita seperti biasa menggunakan acuan paku dan benang yang tentunya nanti kita lot untuk menentukan keramik pertama. Kemudian untuk bagian paling bawah kita sisakan juga space satu keramik, karena ini mulainya titik awalnya dari pojok, jadi sisi pojok ini disisakan satu keramik ya. Kemudian kita menggunakan 3 benang ya, benang horizontal dan benang vertikal, dimana benang horizontal nanti akan kita pindah-pindah sesuai pemasangannya keramik ya. Kemudian sisi kiri dan kanan kita akan sisakan karena kita gunakan untuk paku ya. Tapi di sini sudah terpasang, jadi saya hanya bisa menjelaskan ya. Kemudian untuk sisi depan kita juga bisa menggunakan as ruangan ya. Ini pemasangan keramik bisa menggunakan as ruangan. Kalau tadi dari pojok, kalau misalnya menggunakan as ruangan, ini kita berarti mengambil sisi tengahnya ya. Ini sisi tengahnya, maka keramik yang pertama adalah dari bagian tengah. Bisa ini, bisa sini ya. Kemudian bagian bawah nanti
kita akan bisa menggunakan paku atau menggunakan penahan hollow untuk pemasangan pertamanya. Mungkin seperti itu penjelasannya ya. Intinya kita membuat benang lot, benang yang dari atas ke bawah ya, teman-teman bisa melihat ini. Setelah kita menentukan titik pertama, kita akan rencanakan benang lotnya ya. Jadi kita menggunakan benang 3 benang ya di sini. Sisi kanan dan sisi kiri, kemudian benang horizontal. Nah, ini benang horizontalnya. Nah, benang horizontal ini setinggi, maksudnya ketebalannya itu sesuai dengan benang yang kita sudah pasang kanan dan kiri ya. Jadi benang yang kanan dan kiri kita pasang ketebalannya untuk pemasangan keramik, kemudian di lot ya. Kemudian itu digunakan sebagai acuan benang horizontal yang akan membantu pemasangan keramik baris demi barisnya. Dan ini tergantung tukangnya ya. Kadang ada yang satu baris dipindah ke atas, satu baris dipindah ke atas, atau 2 baris pindah ke atas. Itu untuk acuan pemasangan kerataan keramik per barisnya ya. Kita menggunakan benang horizontal. Kalau kerataan tegaknya kita gunakan yang benang lot di kanan dan kiri. Yang horizontalnya kita menggunakan benang horizontal yang berpindah dari baris bawah ke atas. Oke, langkah selanjutnya setelah kita pemasangan benang ya, kita sediakan acian untuk pemasangan semen, untuk pemasangan keramik. Di sini kita gunakan acian mortar dan acian semen biasa. Sebenarnya ini sih alternatif saja. Kita gunakan acian campur ya, karena kalau acian mortar itu sebenarnya lama keringnya. Kalau acian semen biasa itu cepat keringnya. Jadi kalau untuk memadukan keduanya juga nggak apa-apa. Kalau menggunakan semen seperti ini prosesnya ya, pemasangan keramiknya. Kita oleskan semen merata seluas keramik yang akan kita pasang. Dan kalau menggunakan mortar juga sama. Karena ini pemasangannya di dinding yang sudah siap pasang, jadi kita hanya menggunakan acian saja. Kalau misalnya masih terlalu tebal, biasanya kita plester terlebih dahulu ya. Kemudian setelah di plester, kita baru menggunakan acian dan baru dipasang keramiknya seperti ini ya. Intinya seperti itu ya. Pada saat pemasangan keramiknya kita mulainya dari bawah, poin-poinnya ya. Pemasangan kita mulai dari bawah. Nah teman-teman, di sini kita akan melihat benangnya. Ini saya akan tunjukkan proses pemasangannya biasanya dari bawah. Kemudian baris demi baris ke atas ya. Menggunakan 3 benang acuan tadi ya. Nah di bagian bawah teman-teman bisa memperhatikan untuk langkah awal, karena tidak mungkin pemasangan keramiknya di bagian paling bawah. Jadi teman-teman bisa melihat tuh untuk kerataannya atau untuk penopangnya supaya keramik tidak melorot, kita menggunakan hollow ya, yang sudah di waterpass tentunya kerataannya. Kalau tidak ada hollow bisa menggunakan hal lain seperti paku yang ditancapkan di tembok ya, itu hollownya sebagian dan sebagainya menggunakan paku. Itu tujuannya untuk pemasangan keramik baris pertama supaya tidak melorot, untuk memudahkan pemasangan baris demi barisnya ke atas ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah pemasangan akhir, di mana bagian-bagian akhir yang biasanya dipasang paling akhir itu adalah bagian bawah ya. Di sini teman-teman bisa melihat bagian bawah ini kita nanti bisa menggunakan ganjal apa saja ya, bisa keramik bekas, bisa batu bata atau yang lainnya. Ini bagian paling bawah. Kemudian bagian sisi-sisinya kanan dan kiri ya. Sisi kanan dan kiri kita gunakan karena untuk menancapkan paku benang. Jadi biasanya diakhirkan pemasangannya. Di bagian, kalau kita memulainya dari pojok berarti pojoknya utuh, keramik utuh. Kita pemasangannya akhir.
Kemudian bagian pembuangan atau las-lasan biasanya di bagian atas atau di sisi belakang ya. Itu tentunya kita siapkan dulu ukurannya, kemudian kita potong keramiknya sesuai ukuran sisa ruang atau untuk las-lasan keramik ya. Kita potong dan sesuaikan ukuran, kemudian kita pasang di proses akhir atau finishing ya. Nah seperti ini ya. Ini kan pembuangan ya. Ini adalah sisi bidang berikutnya, dan ini pembuangannya di sini. Jadi ini dipasangnya terakhir ya. Kita potong-potong keramiknya, kemudian kita baru pasang. Setelah itu adalah proses nut keramik, tapi mungkin di lain video ya. Terima kasih sudah menonton.